Halo pagi, saat ini saya sedang berada di PSMTI Jateng yang berada di Komplek Puri Niaga Center, Blok DD5 nomor 12 di Puri Anjasmoro. PSMTI adalah komunitas paguyuban Tionghoa yang sangat peduli terhadap sesama. Nah, hari ini akan ada program bincang-bincang sehat mengenai jantung dengan tema yuk kita lihat ke atas. Beliau masih muda-muda ya, dan beliau meninggal dalam usia muda. Yang pertama ada Mas Adi Masaid, kemudian Asaf Sinclair, Adenano, Michael, dan Cecep Reza. Beliau meninggal dunia dengan usia yang masih sangat muda, dari rentang usia 30 tahun sampai 40 tahun. Dan penyebabnya adalah serangan jantung. Normalnya kan kurang dari 120 per 80, hasil kurang dari 120 baru kurang dari 60. Ada orang-orang yang menderita hipertensi dan toleransi sampai 140 per 80, tapi kalau bisa sampai normal 120 per 80 ya, pada orang yang tidak hipertensi wajib 120 per 80. Modifikasi maupun faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi contohnya umur, usia, kemudian gender, laki-laki lebih banyak daripada pria. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Atau jantung orangnya kenapa? Laki-laki. Kerja keras. Padahal yang dibutuhkan perempuan ya. Karena perempuan alhamdulillah yang memiliki hormon yang namanya hormon. Laki-laki yang sedikit, dia yang bebas sebenarnya. Kesehatan minta psikologi kasih obat yang saya tanya gini, saya tuh kalau ada masalah dia ya saya mau mungkin nggak sampai kalau saya psikologi dia bisa berpikir tapi kalau dia itu bisa berpikir kalau mau tidak sampai kejadian berarti langsung yang merasakan karena dari itu wakil saya itu satu dua obat dan sudah tidak seperti yang kejadian itu orang tidak cuma kalau ada kesulitan ada misalnya ada kelainan tapi saat itu bermasalah memang kejadiannya rasanya hampir sama semua kalau misalkan saya tuh sering kram kakinya, apa ada kaitan dengan jantung, kram terus apa semutan itu apa ada kaitan dengan jantung? Ada Pak, kalau kaki ya Pak, kalau kaki udah Pak, kan jauh sebenarnya Pak jantung. Kalau kaki itu kan macam Pak, bisa disebut neuropati namanya. Neuropati sepertinya tidak normal kalau menurut saya. enggak. Kan begini kan orang kan begitu kan biasanya kok ada titik yang berhenti juga. Oh, iya. Nah, karena selama ini ya tidak tiap hari kayak gitu kan. Tapi kita benar kalau kita tidur juga saya kan tidak ada masalah ya. Juga pernah gitu ya kayak gitu kan. Itu saya ngerti. Nah itu kenapa dan terus pasti bagaimana? Ya, itu gangguan irama. Sama Itu juga kontrak dibayar. Oh iya, Saya bisa. Dan selama hidup saya baru kali ini saya masuk ke tempat itu saya dikasih adanya di jantung saya itu ada putarannya.
ternyata di ada kita mulai perhatikan dia program jantung saya itu lebih besar. Terus saya kan ini maaf saya kan dia sudah saya rela bisa kayak ini yang mas saya bisa melakukan itu. Mulai kan saya sudah pernah sekali karena dari sekarang yang saya obati setahun ini ada manfaatnya nggak? Maksudnya saya mungkin orang diri mungkin orang saya tahu ini disarankan saya untuk treatment pertama dulu. Terus yang kedua, teman saya juga seperti saya kasusnya sama persis seperti saya, tapi tidak di treatment dong, langsung di scan, bukan scan apa langsung kateterisasi. Ya. Terus kembali ke pertanyaan ke saya sendiri ya. Setelah saya mengikuti apapun untuk di treadmill, hasilnya sih bagus tuh. Seusia saya ini olahraga masih dikatakan masih kuat, masih oke. Tapi sehubungan dengan teman saya itu tuh yang di kateterisasi itu tuh, saya mohon maaf tuh, saya ada saudara kandung itu dia tinggalnya di Amerika. Ya, terus saya konsultasi dengan dia ngomong-ngomong, kakak saya bilang gini, mendingan kamu nanti setelah di treadmill, aku udah sinyal kamu minta untuk di kateterisasi. Itu jauh lebih akurat ke pasiennya. Seperti tadi saya katakan tuh, sebelumnya saya mempertanyakan ini, saya bukan membandingkan. Yang betul itu treadmill dulu atau kateterisasi. Saya minta sama dokter Sudikur, sama dokter Ilham, Pak, hasilnya bagus begini, umur berapa begini, nggak perlu treadmill, bukan treadmill, nggak perlu untuk di kateterisasi, cukup ini aja. Ya, itu pertanyaan pertama tuh. Yang kedua tuh, sebelum dengan itu kan saya kakak saya kan punya dokter spesial yang dekat dengan kakak saya itu di Amerika gitu. Terus kakak saya tanya, kamu dikasih apa? Salah satunya misalkan aspirin dong, pengencer darah. Ya, saya sekarang itu bukan membandingin dok ya. Ya kakak saya bilang, saya bingung nih dokter di Indonesia. Semua kok semuanya kasih aspirin, segala macam, ini aspirin. Di Amerika nggak ada gitu. Maka itu kembali lagi dong, saya bukan membandingkan satu dengan yang lain. Gitu ya. Memang saya tahu persis yang namanya profesi, kadang lihat lihat gitu. Seperti lawyer, dia lihat pasalnya ini, yang satu pasalnya ini, kan gitu tuh, itu kan profesi tuh. Ya, tapi saya mau mengikuti jasanya. Yang pertama saya ulang lagi, apakah dia harus musik itu atau kateterisasi? Yang kedua dong, apakah kita memang mesti perlu minum aspirin ini? Itu dong. Itu. Terima kasih. Yang pertama dulu kateter atau treatment dulu. Emang yang pertama ya treatment dulu. Tapi kan semua beda-beda nih Kak. Ada orang kan beda-beda. Ada yang datang serangan nyeri misalkan nih. Orang datang serangan nyeri dikasih obat. Sebaiknya langsung dipersiapkan untuk kateter. Nggak perlu itu karena emang tidak ngapa-ngapain aja udah sakit. Gitu kan Pak. Maka kalau waktu mau konsultasi ke dokter itu boleh langsung saja menghubungi dokter CS kami. Kalau di MT Haryono ketemunya dengan dokter Sofa, kalau di Siliwangi nanti ketemunya dengan dokter Hesti. Dan itu free 100%, tidak dipungut biaya dan tidak harus periksa dulu atau nantinya harus dilanjutkan dengan pemeriksaan apa, mau tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Gitu. Kami dari Prodia terima kasih banyak untuk MTI karena siap. Ya, apabila kami diberikan kesempatan untuk bergabung lagi dengan acara PSMC, kami sangat terbuka. Terima kasih juga Cik Nene menjadi menjalin hubungan baik dengan Prodia. Gitu. Terima kasih waktunya. Apabila nanti mau tensi ulang atau mau melakukan timbangan ulang di belakang, tidak apa-apa, atau mau mendaftar, bahkan pengambilan darah juga dilayani di silakan. Gitu. Terima kasih. Selamat siang. Tadi mungkin yang bertanya boleh maju ke depan untuk saya.
dapat hadiah dari Prodia. Silakan. Ya, terima kasih. Sip. Ya. Kamu dulu gak apa-apa. Ya, durasinya udah komprehensif. Bisa nih kalau selesai. Ya, kuat. Ya, selesai. Terus untuk visceral fat-nya dia 6,5 maksudnya normal. Visceral fat itu yang ada di perut. Apa itu? Lemak perut. Lemak perut. Iya, kebanyakan. Bisa di betis. Iya, terus ini sama. BMI itu apa? BMI itu body mass index. Jadi indeks antara tinggi badan dan berat badan. Berarti normal. Ketuaan Badanku badan umur 58. Iya, betul. Umurku belum 58. Selamat siang, Dik. Tadi barusan saya mengikuti kegiatan talkshow tentang letak cinta tetap terjaga kaitannya dengan penyakit jantung koroner. Ya kan secara berkala atau mungkin hanya hari ini saja? Kalau untuk talk show kita berkala ya. Jadi kita nanti akan memilih tema-tema yang kita merasa perlu untuk supaya orang lain tahu, supaya masyarakat lebih tahu gitu. Ya. Nah ini kalau untuk talk show sendiri dengan Prodia baru pertama. Tapi sebelum ini sudah di 3 event kita sudah bekerja sama dengan Prodia. Dengan Prodia, artinya di Semarang. Ya, waktu itu kita donor darah itu sudah dengan Prodia Semarang. Ya. Terus waktu di Magelang pengobatan gratis untuk 1.100 orang itu ya. Programnya PSMTI Jawa Tengah kolaborasi dengan PSMTI Kota Magelang, kita mengadakan pengobatan gratis itu dengan Prodia Magelang. Oke. Terus sasarannya siapa aja? Sasarannya ya semua masyarakat ya. Kita berharapnya mereka bisa tahu ikut mendengarkan gitu. Kalau untuk yang hari ini sih sasarannya 40 tahun ke atas. Umur 40 tahun ke atas ya. Yang mungkin rentan kena jantung Ya, gitu ya. betul. Ya, seperti saya ini. Ya, seperti saya juga. Mungkin juga Pak Budi. Ya, apa hanya selalu dengan Prodia atau mungkin ada
bersama dengan yang konsen ada kesehatan lainnya? Kami membuka untuk semua ya, nggak cuma hanya Prodia. Cuma memang sampai saat ini baru dengan Prodia. Ya. Harapan ke depan, khususnya terkait dengan kesehatan. Apakah hanya jantung saja, konsentrasinya, atau mungkin juga mau diselenggarakan kegiatan lain yang terkait dengan kesehatan? Ya. Harapan ke depan kita akan mengadakan talk show lagi dengan tema yang lain. Mungkin nanti tema apa ya? Mungkin yang apa ya Pak? Bagusnya ya temanya. Ada lansia, ya. Artinya orang lansia ini menutup kemungkinan generasi begitu. lansia. Konsentrasinya di kesehatan pun ayo bermacam-macam ya. Tidak hanya dari jantung, mungkin juga yang lain terhadap dari lansia, tadi sasaran di lansia atau mungkin yang dari muda agar tentang kesehatan. Ya. Kesehatan itu sangat mahal harganya. Iya. Kalau kita bisa dengan pola makan kita bagus, mungkin banget. Baik, terima kasih, itu saja. Boleh saya tambahkan Ya. sedikit ya? Iya. PSMTI ini adalah marga Perseguyupan Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Dan kita ini adalah yang PSMTI-nya Provinsi Jawa Tengah. Oke. Selain kegiatan talk show ini, kita juga mempunyai beberapa program. Setiap hari Rebo kita punya program memberi dan menerima. Itu kita membagikan 200 porsi makanan setiap hari Rebo. Jadi untuk siapapun yang mau datang, kita sangat terbuka. Jadi seperti kemarin tuh ya. Seperti Setiap hari kemarin, Rabu bisa makan di sini Iya. jam setengah 12. setengah 12 sampai habis. Oke. Terus dalam waktu dekat ini kita juga akan ada program. Itu tanggal 13 Oktober. 13 Oktober. Ya, kita ada pesona budaya Chinese. Budaya Chinese ya. Kita akan isi dengan perform Tai Chi, nanti lagu-lagu Mandarin, musik tradisional Chinese. Terus mungkin kalau bisa nanti kita akan tampilkan juga untuk wushu. Ya. Ini pesertanya tidak hanya dari Chinese saja ya, tapi bisa semuanya. Banyak Ya. yang mau daftar itu. Ya, boleh. Iya. Ya, boleh Ini mendaftar. Ini daftar kemana? Mendaftarnya bisa ke saya atau bisa datang ke Sekretariat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Puri Anjasmoro, Komplek Puri Niaga Center, Blok DD5 nomor 10. Oke, terima kasih informasinya. Semoga warga Tionghoa yang tergabung dalam PSMTI Jawa Tengah sukses selalu dan tentunya semuanya sehat. Iya. PSMTI Jawa Tengah Diberkati untuk memberkati. Terima kasih.